Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya, puji Tuhan. Senang sekali bisa jumpa lagi dengan Bapak Ibu Saudara yang luar biasa. Ya, saya melihat wajah-wajah yang cerah. Haleluya. Oke, ya pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu topik tentang small but impactful. Ya, small but impactful. Artinya apa? Kecil tetapi memiliki dampak yang besar. Ya. Nah, seringkali kita sebagai manusia merasa rendah diri, betul kan? Kita merasa tidak mampu karena kita memang mungkin tidak punya apa-apa. Kita tidak punya kekuatan, kita tidak punya kemampuan. Atau kita mungkin tidak punya kedudukan, harta yang banyak, sehingga kita ya dalam kehidupan ini sering minder, ya, rendah diri. Dalam masalah persoalan yang kita hadapi pun seperti itu. Tetapi ternyata, nah ini dia, ternyata Tuhan itu suka menggunakan orang-orang yang kecil, ya, orang-orang yang sederhana, yang tidak dianggap oleh orang lain, yang tidak punya kekuatan. Terima kasih Pak. Kedudukan, kekuasaan, bahkan lemah, tak berdaya, tak dianggap, dibuang. Ini spesialisasinya Tuhan. Ya, ternyata Tuhan itu suka menggunakan orang-orang seperti ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi kalau kita dalam keadaan seperti ini, sebenarnya jangan berkecil hati. Amin. Jangan merasa minder. Karena kita punya Tuhan yang besar. Kita mungkin secara jasmani kelihatan kecil. Ya, mungkin karena ukuran postur tubuh yang kecil mungkin ya. Tapi juga secara keadaan ya. Nah, kita mungkin kecil, tetapi jangan takut. Roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Nah, ada satu contoh dalam Alkitab. Bagaimana seorang yang kecil di sini bukan berarti hanya postur tubuh. Tetapi kecil di sini bisa lemah. Ya, bisa tidak punya kekuatan, tidak ada kedudukan, ya, tidak berdaya, tidak dianggap, dibuang atau termarginalisasikan. Nah, seperti itu bahasa kerennya, ya. Nah, ada contoh ketika orang Israel masuk di tanah Kanaan sesudah Yosua, ya, kemudian itu masa yang gelap bagi orang Israel, di mana orang Midian daerah situ mulai bangkit dan memperbudak orang Israel. Lalu kemudian Tuhan mulai membangkitkan hakim-hakim. Ya, hakim yang pertama Otniel, lalu kemudian dia mengalahkan orang Midian, orang Moab dan sebagainya, sehingga orang Israel aman selama 40 tahun. Tapi kemudian ya, orang Israel berlaku jahat di mata Tuhan, kata firman Tuhan. Lalu kemudian Tuhan mengirimkan Raja Moab. Untuk apa? Untuk memperbudak. Supaya bukan hanya memperbudak, tetapi juga melatih orang Israel berperang. Nah, ini dia. Ya. Kadang-kadang ada masalah persoalan yang dikirimkan. Ya, saya juga percaya Tuhan bisa kirimkan itu. Ya. Nah, untuk apa? Untuk melatih orang percaya itu bisa kuat menghadapi nanti masalah itu akan semakin besar dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak kuat untuk menghadapi masalah yang kecil, bagaimana nanti kalau ada masalah yang besar? Kita harus latihan, betul kan? Dari hal-hal yang kecil, nanti kita akan kuat juga untuk menghadapi hal-hal yang besar. Nah, ada seorang hakim setelah Otniel namanya Ehud. Hakim-hakim 3 ayat 12 sampai yang ke-30. Tetapi orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Eglon, Raja Moab, diberi Tuhan kuasa atas orang Israel. Sebab
mereka telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Raja ini mengajak Bani Amon dan Bani Amalek menjadi sekutunya. Lalu majulah ia dan memukul orang Israel kalah. Kota pohon korma diduduki mereka. 18 tahun lamanya orang Israel menjadi takluk kepada Eglon Raja Moab. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan. Maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yakni siapa? Ehud, anak Gera, orang Benyamin, seorang yang kidal. Dengan perantaraannya orang Israel biasa mengirimkan upeti kepada Eglon Raja Moab. Dan Ehud membuat pedang yang bermata dua yang panjangnya hampir sehasta. Disandangnya lah itu di bawah pakaiannya pada pangkal paha kanannya. Kemudian ia menyampaikan upeti kepada Eglon Raja Moab. Adapun Eglon itu seorang yang sangat gendut. Ya, katakan sangat gendut. Iya. Lalu kemudian setelah Ehud selesai menyampaikan upeti itu, disuruhnya pembawa-pembawa upeti itu pulang. Tetapi ia sendiri berhenti pada batu-batu terpahat yang di dekat Gilgal dan kembali menghadap raja. Berkatalah ia, ada pesan rahasia yang kubawa untuk tuanku ya raja. Kata Eglon, diamlah dahulu. Maka semua orang yang berdiri di depannya itu pergi keluar. Lalu Ehud masuk mendapatkan dia. Sesudah ia duduk sendirian di kamar atas di rumah peranginannya, berkatalah Ehud, ada firman Allah yang kubawa untuk tuanku. Lalu bangunlah ia berdiri dari tempat duduknya. Kemudian Ehud mengulurkan tangan kirinya. Dihunusnya pedang itu dari pangkal paha kanannya dan ditikamkannya ke perut raja. Sehingga hulunya beserta mata pedang itu masuk. Lemak menutupi mata pedang itu sebab pedang itu tidak dicabutnya dari perut raja. Lalu keluarlah ia melalui pintu belakang. Demikianlah Ehud sampai ke serambi. Pintu kamar atas itu ditutup dan dikuncinya setelah ia keluar. Baru saja ia keluar, datanglah hamba-hamba raja melihat. Tetapi pintu kamar atas itu terkunci. Lalu berkatalah mereka, tentulah ia membuang air di kamar rumah peranginan itu. Lalu mereka menunggu-nunggu sampai menjadi bingung. Tetapi raja tidak membuka pintu kamar atas itu. Kemudian mereka mengambil kunci, membuka pintu. Maka tampaklah tuan mereka mati tergeletak di lantai. Sedang mereka berlambat-lambat, Ehud meloloskan diri. Ia lewat dari batu-batu berpahat dan meloloskan diri ke arah Seira. Setelah ia sampai ke sana, ditiupnyalah sangkakala di pegunungan Efraim. Lalu turunlah orang Israel bersama-sama dengan dia dari pegunungan itu, dan ia sendiri di depan. Berkatalah ia kepada mereka, ikutlah aku, sebab Tuhan telah menyerahkan musuhmu, orang-orang Moab itu ke dalam tanganmu. Maka turunlah mereka mengikuti dia, lalu merebut tempat penyeberangan sungai Yordan ke Moab, dan tidak seorang pun dibiarkan menyeberang. Pada waktu itu, mereka menewaskan kira-kira 10.000 orang dari Moab, semuanya orang yang tegap dan tangkas. Seorang pun tidak ada yang lolos. Demikian pada hari itu Moab ditundukkan oleh Israel, maka amanlah tanah itu 80 tahun lamanya. Wah, panjang sekali kita baca, tetapi ini merupakan hal yang luar biasa. Ketika orang Israel berlaku jahat di mata Tuhan, maka Tuhan memberikan kuasa kepada Raja Moab, Eglon, ya, untuk apa? Untuk mendidik, mendisiplin orang Israel, Bani Israel. Ya. Nah, lalu kemudian Raja Eglon ini mengajak berapa bangsa atau Bani Amon dan Bani Amalek. Jadi 3 bangsa ini lalu kemudian mengalahkan Israel. Saudara yang terkasih, ya, di situ dikatakan kalau kita baca sebelumnya,
Di situ dikatakan apa? Kota pohon korma. Ya, pada slide yang ketiga, di situ dikatakan kota pohon korma itu diduduki mereka. Siapa Ehud ini? Ehud ini adalah orang Benyamin. Suku Benyamin. Dia dari suku Benyamin. Benyamin itu berarti tangan kanan Tuhan yang perkasa. Tetapi kemudian ada suatu kisah di mana terjadi kejahatan di suku Benyamin ini, dan ke-11 suku yang lain berusaha atau bersepakat untuk menghabiskan suku ini. Karena ada kejahatan yang luar biasa. Tetapi kemudian akhirnya terjadi pembunuhan terhadap suku Benyamin ini dan tersisa kurang lebih 600 orang saja. Menurut tafsiran sejarah. Nah, kota pohon korma ini ada di daerah Benyamin. Bayangkan, ya, yang paling menderita adalah suku Benyamin, betul kan? Karena kota pohon korma ini telah diduduki oleh Amon, Amalek, ya, dan Moab. Saya percaya bahwa tidak enak kalau kita dijajah, betul kan? Nenek moyang kita, orang-orang tua kita sudah menderita hal itu. Nah, itulah dia. Lalu kemudian selama 18 tahun lamanya orang Israel takluk kepada Eglon. Mereka selalu menyerahkan upeti kepada Eglon. Macam-macam upetinya. Ada emas, hasil, tanah, dan sebagainya. Ya, tapi kemudian orang Israel berseru kepada Tuhan. Mereka dalam keadaan tertindas. Mereka berseru kepada Tuhan. 18 tahun Tuhan mengajar mereka. Bukan mengajar lagi, menghajar mereka. Lalu kemudian mereka sadar dan berseru kepada Tuhan. Jadi kalau kita sedang melakukan kejahatan, sebaiknya sadar memang duluan. Ya, jangan sampai kita berlama-lama dalam masa disiplin Tuhan. Ya. Nah, lalu kemudian Tuhan membangkitkan siapa ketika mereka berseru kepada Tuhan. Inilah orang Israel. Ya, ketika mereka ada di Mesir dalam perbudakan itu, mereka berseru kepada Tuhan. Berseru kepada Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Lalu Tuhan membangkitkan Musa dan Harun. Jadi setiap kali orang Israel berbuat salah, Tuhan menghajar mereka. Tapi kemudian orang Israel sadar, berseru lagi. Tapi kalau dalam masa-masa yang baik, buat salah lagi. Nah, itulah orang Israel ini menjadi tipikal orang Kristen. Ya, dalam masa susah berdoa, Tuhan tolong. Ketika Tuhan tolong, berlimpah, diberkati, lupa Tuhan lagi. Masa susah berdoa, Tuhan tolong. Dalam pertolongan Tuhan, bikin lagi salah, lupa Tuhan lagi. Ya, begitulah. Ya, ada amin atau amin? Nah, saudara lihat, Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yaitu siapa? Ehud, slide yang keempat. Anak Gera, orang Benyamin, seorang yang kidal. Jadi ada percakapan sepak bola ini. Ya, sepak bola ini, lalu kemudian ada satu bilang, kidal dia itu. Apa kidal? Kiri dalam. Nah, tapi bukan ini. Jadi Ehud ini berasal dari suku yang kecil. Dalam silsilah Benyamin itu anak bungsu. Dari suku yang kecil yang hanya tersisa berapa ratus orang saja. Dia dari suku yang kecil, tapi dia juga seorang yang kidal. Berarti kalau kidal apa? Yang difungsikan adalah tangan kiri. Ada apa dengan tangan kanannya? Apakah tangan kanannya
Apakah memang seperti itu ya? Ada orang memang kidal, dua tangannya baik berfungsi. Tapi menurut catatan bahwa Ehud ini mempunyai kelemahan di tangan kanan. Kemungkinan besar tangan kanannya ini cacat, tidak berfungsi. Sehingga dia hanya mengandalkan tangan kiri. Ehud terbatas, betul kan? Punya cacat, anggap saja termarginalisasikan. Tidak punya kemampuan. Bahkan tugasnya itu hanya mengirimkan upeti. Ya mungkin kalau sekarang itu seperti pembawa paket ya ke rumah Bapak Ibu Saudara. Ya, apalagi kalau tanggal double. Ya. Nah seperti itu. Dia kecil, dia tidak berarti. Dia hanya pesuru dan lemah tubuhnya. Ini kalau seandainya saya Bapak Ibu di pihak Ehud, pasti akan minder kan. Dibully mungkin iya. Pembulian di sekolah sekarang luar biasa. Ya, bukan itu saja. Secara berteman kita juga biasa dibully. Saya dulu selama setengah hidup saya, itu dibully kurus kerempeng. Tapi setelah jadi begini juga dibilang, kau terlalu gendut. Ya. Haleluya. Jadi berarti seumur hidup saya sampai hari ini, saya terus dibully ya. Nah coba perhatikan Ehud ini. Tapi Ehud ini tidak berkecil hati. Dia tahu dia lemah, dia punya kelemahan, dia punya kekurangan. Suku yang kecil, tapi dia tidak berkecil hati. Dia melakukan tugasnya dengan baik. Membawa upeti kepada Eglon. Berarti Bapak Ibu, berarti dia harus menjaga, betul kan? Dia harus menjaga harta-harta ini supaya sampai ke Raja Eglon. Dia harus bertanggung jawab dengan timnya. Jangan sampai direbut. Ya. Nah, apa yang terjadi kepada Ehud? Lalu Ehud membuat pedang yang bermata dua, yang panjangnya hampir sehasta. Sehasta itu kurang lebih ya seperti inilah. Ya. Nah, lalu disandangnya lah itu dibawa pakaiannya pada pangkal paha kanannya. Di sini kurang lebih. Berarti memang sengaja dia menciptakan alat yang cocok untuk dia. Dan dalam keadaan kidal, dia latihan. Dia latihan, dia tidak bersantai, dia latihan. Ya, kalau saya lihat ada satu tayangan pingpong, pelatih pingpong, itu mungkin cuma satu, backhand, apa namanya ini? Backhand begini ya, forehand ya, forehand ini terus. Bahkan ada anak kecil yang dilatih dari nangis sampai diam, nangis lagi. Ya, dimarahin pelatihnya, dia latihan terus. Ya akhirnya lama-lama dipeluk sama pelatihnya. Latihan, ya, semangat latihan, walaupun cuma itu dia latihan, konsisten untuk melakukan sesuatu, latihan. Akhirnya apa? Pada suatu waktu, ketika dia merasa sudah siap, ya, dia kembali membawa upeti kepada Eglon. Disitulah terjadi. Bayangkan Ehud yang tidak dianggap, yang biasa, yang kecil, yang lemah. Tapi akhirnya menjadi hakim atas Israel. Bahkan dicatat dalam Alkitab, selama dia menjadi hakim, 80 tahun orang Israel itu aman, tentram. Aman.
Otniel cuma 40 tahun. Rata-rata para hakim hanya 40 tahun. Ehud 80 tahun. Kenapa? Karena ini dia. Slide yang terakhir. Iya. Jadi, jangan merasa diri kecil. Amin. Jangan merasa diri punya keterbatasan. Ya, kita memang harus sadar diri. Bahwa kita mungkin lemah, kita tidak punya, dan sebagainya. Tetapi jangan merasa diri kecil. Orang yang merasa itu belum tentu benar. Betul apa betul? Ya, merasa ganteng belum tentu ganteng. Merasa cantik belum tentu cantik. Merasa kan? Ya, tidak salah kita merasa, tapi kita harus lihat keadaan kita. Tapi jangan merasa diri kecil sehingga kita minder, kita tidak melakukan apa-apa. Ya, lalu yang kedua, Ehud ini dia tidak merasa diri kecil, tapi dia terus mengembangkan dirinya. Ya, di tengah keterbatasan tubuhnya, dia membuat pedang sehasta. Dia latihan dengan itu. Lalu kemudian dia taruh dan dia pergi. Nah, mungkin pada waktu itu karena penjaga raja Eglon ini melihat Ehud ini orang yang cacat, ya. Jadi sudah pasti tidak ada, tidak diperiksa. Biasa kalau dia ini kadang-kadang seperti ini ya jalannya. Biasa saja. Oke, masuk. Tapi ternyata si pembawa bahaya. Ya. Nah, gara-gara Ehud yang kecil ini, dia memberikan dampak yang besar kepada orang Israel. 80 tahun orang Israel ada dalam kedamaian. Berarti selama 80 tahun dia berhasil memimpin orang Israel untuk tidak melakukan kejahatan kepada Tuhan. Dia seorang pemimpin yang baik. Tuhan itu suka menggunakan orang-orang yang lemah. Orang-orang yang tidak dianggap. Ketika kita terus mengembangkan diri, Tuhan itu akan terus memperlengkapi kehidupan kita. Ingat talenta, ingat hal-hal yang lain, setia dalam perkara kecil, Tuhan akan tambahkan perkara yang besar. Amin. Nah, lalu ada yang berkata dia membuat pedang bermata dua. Pedang bermata dua itu merupakan gambaran dari apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan itu bagaikan pedang bermata dua. Yang sanggup memisahkan apa? Sum-sum dan tulang, jiwa dan roh, dan yang sangat tajam. Berarti dia mengasah dirinya dengan kebenaran-kebenaran firman, kebenaran-kebenaran Taurat pada waktu itu. Lalu dia selalu tersedia dan bersedia. Ini dia. Ada orang punya kemampuan. Kalau dikasih tugas dan tanggung jawab, mengelak. Tidak mau melakukan. Betul apa betul? Atau dia merasa kalau dia lakukan itu tidak sebanding dengan kemampuannya. Tidak layak. Ya, saya sudah bisa lebih dari itu. Padahal belum tentu dia bisa kerjakan. Menganggap diri sudah bisa. Selalu tersedia. Hidup kita harus selalu tersedia. Dan bersedia. Eglon lagi. Karena ada teman saya namanya Eglon. Tapi dia tubuhnya kurus. Ehud ini, dia tersedia untuk apa? Mengirimkan upeti kepada Eglon. Dia tidak marah, dia tidak, ini kenapa saya? Ini kan bahaya. Tidak. Dia ambil tanggung jawab itu.
Bahkan ketika, kalau kita baca, ketika teman-temannya sudah pulang, dia suruh pulang, dia sembunyi di bukit-bukit batu itu. Dan apa yang terjadi? Dia sendiri pergi menghadap si raja ini. Nah, dalam kehidupan kita, mari kita selalu tersedia, ya, dan bersedia. Kapanpun dibutuhkan, kita harus selalu tersedia dan bersedia. Bukan karena materi. Kadang-kadang kita kerja, kita membatasi diri kita hanya untuk pekerjaan itu. Ya, betul apa betul? Padahal biasanya pemimpin kita akan melihat orang ini layaklah dipromosi. Saya coba dulu kasih dia tanggung jawab di luar tugas yang sehari-hari dia lakukan. Dia bersedia tidak? Dia berani tidak? Dia selalu tersedia atau tidak? Dia tidak hitung-hitungan atau hitung-hitungan? Ya. Nah, hal-hal begini itu bisa menjadi penilaian khusus, betul kan? Mungkin saja sengaja terlambat gajian. Ada yang protes. Kenapa begini? Kenapa begini? Ya. Tapi tunggu dulu, biasanya ada penilaian-penilaian khusus. Begitu juga dengan Tuhan terhadap kehidupan kita. Kita harus selalu tersedia dan bersedia. Dan yang keempat, berserah di tangan Tuhan. Maka Ia akan mengangkat kita pada waktunya. Ehud, dia berlatih, dia tersedia, dan pada waktu kesempatan yang terbuka, dia kerjakan. Akhirnya, dia membuat suatu dampak yang luar biasa. Saya percaya umat Tuhan di tempat ini, kita akan mengembangkan kehidupan kita, potensi kita, pelayanan kita. Ya, selalu mengembangkan diri kita, selalu tersedia. Ya, saya ingat dulu kalau saya dijadwalkan, oke, siap bos. Ya. Kita selalu siap karena kita adalah tentara, betul kan? Army of God. Ini bukan tagline dari satu gereja, tidak. Tapi memang kita tentara. Kita pasukan dari Tuhan. Tuhan adalah panglima perang kita. Jadi kita harus selalu siap sedia. Kapan baik atau tidak baik waktunya, harus tersedia. Mau hujan kah, mau badai kah, mau apapun yang terjadi. Kalau kehendak Tuhan kita harus kerjakan, kita kerjakan. Kalau pemimpin kita berkata, ayo ke sana, kerjakanlah. Amin. Jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Kalau Tuhan mau hitung-hitungan dengan kita, kita tidak bisa bayar, betul kan? Kita contohnya saja nafas hidup. Bisakah saudara bayar? Tidak bisa. Jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Kalau ada kesempatan, bahkan kita pun tidak ada kesempatan pun, kita selalu siap sedia. Dan berserah di tangan Tuhan. Haleluya. Saya percaya tahun resilience ini, tahun ketangguhan ini akan terjadi. Bapak Ibu Saudara akan tangguh menghadapi badai kehidupan. Jangan anggap lemah dirimu, kuatkan dan teguhkan. Karena kita semua punya Yesus. Roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Amin.